Saya jadi mirip sekali dengan cerita pencapresan Anies Baswedan karena sampai sekarang orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Kasian, naksir berat ke Khofifah untuk dijadikan cawapres Anies, Surya Paloh ditolak mentah-mentah. Anies dan Nasdem tambah stres. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Rini Budoyo mengungkapkan sosok yang bisa menutup citra bapak politik identitas dari baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan jika menjadi cawapres. Sosok yang dimaksud Rini adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Bahkan, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sangat menginginkannya untuk jadi cawapres Anies. Khofifah merupakan seorang tokoh yang mengakar pada masyarakat. Selain itu, ia juga mempunyai basis dukungan kalangan perempuan NU, sehingga ideal untuk menjadi cawapres Anies. Terlebih, ia juga bisa menutup citra yang tersemat pada Anies sejak Pilkada Jakarta 2017, yaitu Bapak Politik Identitas. Ia bisa menarik suara kaum perempuan khususnya para ibu-ibu dan dia juga ini bisa menguasai suara di Jawa Timur, provinsi dengan jumlah suara terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Namun Khofifah telah menolak bujukan dari Surya Paloh untuk menjadi cawapres Anies. Khofifah kukuh melanjutkan kepemimpinannya di Jawa Timur. Khofifah mengaku sudah sholat istikharah dan hasilnya adalah tetap menjadi gubernur. Khofifah memang cerdik, ia paham dan gak mau masuk dalam perangkap Surya Paloh dan Nasdem. Nasib Nasdem memang apes. Bukan hanya kali ini saja loh Nasdem ditolak mentah-mentah dari pihak yang mereka rayu untuk jadi cawapresnya Anies. Jadi Nasdem maunya cawapres itu berasal dari luar partai koalisi. Beberapa nama pun disebut, sampai Menteri Luhut juga sempat ditawari, tapi ya ditolak dong sama Pak Luhut. Emangnya Pak Luhut mau gitu jadi bemper dan pembantu orang yang pernah dipecat sama Presiden Jokowi? Ngimpi. Bahkan Nasdem juga sempat mempertimbangkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk jadi cawapres Anies. Tapi Mahfud MD menolak tawaran itu. Sebagaimana beliau paparkan kepada awak media bahwa PKS telah menawari Mahfud MD jadi cawapres Anies dan kemudian ditolak oleh beliau dengan alasan bahwa kalau gabung ke sana bakal merusak koalisi karena setiap partai di koalisi sudah mengajukan kandidat cawapres masing-masing. Sementara Mahfud MD kan bukan bagian dari partai koalisi Anies dan Mahfud MD dengan terang-terangan menyebut bahwa beliau bukan pendukung Anies. Dan yang terakhir Nasdem memilih Gubernur Jatim Khofifah sebagai cawapres Anies. Tentu saja Khofifah nggak mau. Jika dilihat dari rekam jejaknya Anies di Jakarta malah banyak blundernya. Banyak kelebihan bayar, banyak buang-buang anggaran, banyak ngibulnya, dan santer akan politik identitas. Sementara kalau soal kerja ya sudah terbukti kalau Anies nggak bisa kerja, semuanya terbukti di Jakarta. Tinggal lihat bagaimana kondisi warga miskin yang susah punya rumah, warga yang sulit mendapatkan air bersih, dan yang juga tidak punya fasilitas MCK yang baik dan sebagainya. Oleh sebab itu wajar jika Khofifah menolaknya. Di sisi lain Demokrat juga nggak akan mau ya, masa Ketum Demokrat dikalahin sama kadernya. Tapi apa sih yang bisa dibanggakan dari AHY? Pensiun dini dari tentara berpangkat mayor, nyalon gubernur DKI 2017 langsung gagal di putaran pertama. Jadi Ketum Demokrat berkat jasa bapaknya. Dikit-dikit yang dibanggain prestasi bapaknya, bukan prestasi dia. Dan ketika ada masalah bukannya diselesaikan sendiri, bapaknya yang harus repot turun gunung. Tapi ya yang namanya usaha nggak bisa diselain juga ya. Dan tentu yang pusing dan stres di sini Surya Paloh. Sudah digiring kemana-mana tetap saja capresnya nggak laku. Bahkan sampai nggak ada yang mau jadi cawapres Anies. Itulah karma yang harus ditanggung oleh Nasdem dan Surya Paloh. Bagaimana menurut Anda? Kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik. Nakes, dokter, perawat dan ahli kesehatan lainnya, bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus. Ganjar Pranowo gelontorkan 988 miliar rupiah
bangun 54 RSUD dan 71 puskesmas selama menjabat? Sangat jauh dengan Anies yang hanya ubah nama RSUD dan buang-buang duit. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. Hal itu terbukti dari 51 rumah sakit umum daerah atau RSUD dan 71 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dari tahun 2013 sampai 2022. Data Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebut, selama 9 tahun Ganjar telah gelontorkan anggaran 988 miliar rupiah yang disalurkan melalui skema bantuan keuangan kabupaten atau kota dengan rincian 331,75 miliar rupiah guna membangun 54 RSUD, 161 miliar rupiah untuk pembangunan 71 puskesmas, dan 581,24 miliar rupiah untuk pengadaan alat kesehatan. Lebih lanjut, Ganjar berkata pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat. Salah satunya dengan membangun puskesmas di daerah yang belum memiliki pusat pelayanan kesehatan. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan atau nakes dan kader kesehatan yang bekerja di RSUD maupun puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Menurut mantan anggota DPR RI itu, masyarakat berhak menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan pelayanan pemerintah kepada seluruh kalangan masyarakat. Jadi, menurut Ganjar, tidak boleh menolak pasien. Kalau memang tidak bisa, segera dirujuk. Kalau memang tidak bisa, segera dilaporkan. Maka itu tugas dari pemerintah untuk melayani. Tidak sekedar membangun RSUD dan puskesmas, Ganjar menaruh perhatian khusus pada kualitas bangunan. Selain itu, layanan puskesmas diharuskan menjangkau masyarakat kelas bawah untuk menjadi vaskes yang bersifat preventif dan promotif guna pencegahan penyakit. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tahun 2022 di Jawa Tengah terdapat 57 RSUD yang tersebar di 35 kabupaten atau kota dengan kapasitas total 14.770 tempat tidur. 14.770 tempat tidur. Catatan Dinkes Jateng menunjukkan jumlah puskesmas di Jawa Tengah hingga akhir 2022 mencapai 880 unit. Jumlah itu terdiri dari puskesmas rawat inap 373 unit dan puskesmas rawat jalan 507 unit. Adapun puskesmas yang telah terakreditasi 874 unit. Apa yang dilakukan oleh Ganjar tentu berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ketika menjadi Gubernur DKI, Anies bukan hanya membangun rumah sakit tapi malah mengubah namanya. Anies Baswedan mengganti puluhan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Apa yang dia kerjakan di DKI Jakarta menjadi sebuah hal yang bisa kita lihat bersama-sama, merupakan sebuah kehancuran yang tidak bisa terparikan lagi. Anies tidak pernah berubah. Dia selalu yakin dan percaya bahwa gagasan dan kekuatan kata-kata tidak boleh diremehkan. Baginya, tanpa kata-kata, gagasan tak akan muncul. Tanpa gagasan, kerja tak akan ada. Meskipun kenyataan kerjanya tak jelas dan amburadul, sering ambruk dan roboh pula. Seperti halnya sumur resapan yang memang efektif mengatasi banjir dengan skala kecil, tetapi tidak berguna saat menghadapi limpahan air yang banyak. Sebenarnya tidak karena sejak awal para ahli sudah menyampaikan soal ini ketika ide sumur resapan mulai muncul ke publik.
Para ahli mengatakan bahwa sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta karena daya serap tanah Jakarta rendah. Sumur resapan sangat efektif jika dibangun di area dengan daya serap tanah yang tinggi. Penempatan sumur resapan harus sangat diperhatikan agar tidak sia-sia. Yang penting bukan jumlah sumur resapannya, tetapi penempatannya harus tepat. Walau sudah diingatkan, sumur resapan tetap dibangun secara masif di Jakarta. Terlihat jelas tidak ada kajian soal lokasi yang cocok atau tidak. Yang penting dibangun sebanyak mungkin. Faktanya adalah sumur resapan hanya efektif kalau banjirnya kecil. Kalau banjir besar, ya tidak ada gunanya. Itulah bedanya Ganjar dan Anies Baswedan yang sangat berbeda jauh dalam memanfaatkan anggaran dan mengatasi masalah di wilayahnya. Bagaimana kalau menurut Anda?